Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Teman-teman kelas 1, 2, 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 semuanya. Alhamdulillah ya. Semoga teman-teman dan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan puasa di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini dengan sehat walafiat ya. Teman-teman, gimana puasanya hari ini? Ya, masih lancar ya. Puasanya Ustadz harapkan mudah-mudahan tidak ada yang bolong ya. Dari hari pertama sampai sekarang sampai saat ini mudah-mudahan puasanya lancar full satu hari puasanya itu satu hari, tidak ada yang setengah hari, mudah-mudahan harapannya seperti itu. Tapi untuk yang kelas 1 kelas 2 mungkin masih dimaklumin ya mungkin ya. Jadi mungkin yang puasanya masih belajar setengah hari ya Ustadz maklumi gitu ya. Tapi yang penting teman-teman sudah berusaha untuk menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Kali ini Ustadz akan membahas ya kultum, membahas tentang sejarah singkat turunnya Al-Quran ya. Teman-teman sudah tahu belum gimana Al-Quran itu diturunkan ya. Nah, di sini Ustadz akan membahas sedikit tentang sejarah turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya teman-teman, yaitu tepatnya tanggal 17 Ramadan ya, tanggal 17 Ramadan. Makanya setiap tanggal 17 Ramadan itu umat Islam itu memperingati yang biasanya disebut dengan peringatan Nuzulul Quran ya. Itu kenapa disebut Nuzulul Quran, karena di tanggal 17 Ramadan itu adalah pertama kalinya Al-Quran diturunkan. Nah, turunnya Al-Quran ini itu tidak sekaligus teman-teman, tidak langsung 30 juz, bukan ya. Turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur ya, tidak sekaligus. Itu kurang lebih selama 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. Selama itu teman-teman Al-Quran berangsur-angsur ya. Misalkan saat ini Nabi Muhammad menerima wahyu ayat ini, nanti berikutnya di tahun berikutnya, di bulan berikutnya mendapatkan lagi, turunlah mendapatkan wahyu lagi, dan seterusnya seperti itu sampai kurang lebih itu kira-kira selama 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. Itu tepatnya Nabi Muhammad menerima wahyu pertama itu di Gua Hira teman-teman. Di Gua Hira Nabi Muhammad waktu itu umur 40 tahun, sekaligus Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul waktu itu. Nah, untuk ayat yang pertama, wahyu yang pertama yang diterima Nabi Muhammad itu menurut mayoritas ulama itu adalah surat Al-Alaq 1-5 teman-teman ya. Surat Al-Alaq 1-5. Hafal nggak teman-teman? Surat Al-Alaq 1-5 hafal ya? Coba teman-teman sebutkan, bisa nggak? Bacakan ya, pasti bisa ya. Nih Ustadz akan bacakan Al-Alaq 1-5 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
'allamal insana ma lam ya'lam. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi Nabi Muhammad menerima wahyu pertama itu menurut kebanyakan ulama itu adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, turunnya Al-Qur'an itu teman-teman itu terbagi menjadi dua tempat. Ada yang diturunkan di kota Mekah, ada yang diturunkan di kota Madinah. Ya. Kalau wahyu atau surat yang diturunkan di kota Mekah itu dinamakan surat Makkiyah. Kalau wahyu atau surat yang diturunkan di kota Madinah dinamakan surat Madaniyah, ya teman-teman. Surat yang diturunkan di kota Mekah itu sebanyak 86 surat. Ya. Terus surat yang diturunkan di kota Madinah itu sebanyak 28 surat. Jadi totalnya itu 114 surat. Pas seperti yang di Al-Qur'an sekarang, yaitu jumlahnya sebanyak 114 surat ya. 86 surat diturunkan di kota Mekah selama kurun waktu itu 13 tahun. Terus kemudian 28 surat itu diturunkan di kota Madinah selama kurun kurang lebih 10 tahun. Itu selama Nabi Muhammad berdakwah itu mendapatkan surat sebanyak itu teman-teman ya. Nah, awal mulanya itu tidak dibukukan langsung wahyu Nabi Muhammad itu diterima oleh Nabi Muhammad, dibacakan kepada sahabat-sahabat, kemudian dituliskan. Sewaktu itu belum ada kertas ya, dituliskanlah di kulit pohon, di kulit hewan ya, di batu dan segala macam. Karena waktu itu belum ada kertas ya. Baru pada masanya Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, baru itu diusahakan disatukan teman-teman, asal atas usul Umar bin Khattab. Karena waktu itu sahabat-sahabat menghafal Quran itu banyak yang mati syahid di waktu perang teman-teman, makanya dibukukan. Terus kemudian pada masa Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan, itu baru digandakan teman-teman, disebarkan karena agama Islam waktu itu sudah luas penyebarannya. Jadi itu seperti itu teman-teman ya. Sampai sekarang ini Al-Qur'an yang kita terima itu adalah itu berkah sahabat-sahabat yang luar biasa yang membukukan Al-Qur'an. Itu aja ya yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.